Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore dan selamat tahun baru 2024. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kita diajak untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawaban pada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," membuat Maria menjadi sempurna, menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Kita pun juga diajak untuk mengingat kembali pada saat kita mendapat keputusan dari Tuhan. Apakah kita seringkali menyatakan kesediaan kita dan menyerahkan seluruh keputusan itu pada kehendak Tuhan dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Atau kita masih seringkali mengingkari jawaban itu dan kita menolaknya karena kita masih memiliki keegoisan untuk mencari dan menemukan kepentingan diri. Kita diajak belajar dari jawaban Maria ini dan sekaligus kita mohon agar kesanggupan Maria juga menjadi kesanggupan kita untuk terus-menerus mengikuti kehendak Tuhan di dalam perutusan kabar baik kepada kita. Mari kita berdoa. Intensi misa untuk hari ini, mohon rahmat kedamaian abadi bagi arwah Ayahanda Yosef Budi Hartono yang telah dipanggil Tuhan 1 Januari 2022 yang lalu. Juga untuk kebahagiaan kekal Bapak Heng Wijaya Lusada, Bapak Gunawan Gomulya, dan Ibu Neti Nata Wijaya. Semoga saudara-saudari kita yang telah dipanggil
diberikan kerahiman oleh Tuhan di dalam kebahagiaan surga. Juga kita berdoa bagi saudara kita, Mingus Wibisono, yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Garut. Semoga Tuhan memberikan rahmat yang terbaik, sehingga saudara kita boleh mendapatkan hasil yang terbaik pula di dalam cita-citanya untuk ikut ambil bagian di dalam melayani masyarakat. Kita juga mohon agar di tahun baru 2024 kita semua diberikan berkat melimpah oleh Tuhan, kesehatan jiwa dan raga, dan juga rezeki dan juga penyertaan oleh Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita mengakui segala dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Hawa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabda-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenali bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihi dan berkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenankanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan perantaraannya. Bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihanilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perangkaran para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan
dan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merayakan Ekaristi hari ini itu sebenarnya ada 3 intensi atau perayaan yang kita rayakan. Yang pertama, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Yang kedua, kita juga merayakan awal tahun 2024, dimulai di hari ini 1 Januari 2024. Lalu yang ketiga, hari ini ditetapkan oleh gereja sebagai Hari Perdamaian Seluruh Dunia. Maka kita juga melalui perayaan Ekaristi ini berdoa bagi perdamaian, terutama di wilayah Gaza. Semoga hal baik juga terjadi di Hari Perdamaian Seluruh Dunia ini, sehingga mereka yang sedang bertikai memperhatikan keselamatan dan juga nilai-nilai harga kemanusiaan. Pada bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kalau kita simak, siapa tokoh utama di dalam Injil tadi? Siapa tokoh utama dalam Injil yang tadi sudah kita dengarkan, yang sering disebut berkali-kali? Siapa? Ya? Siapa? Maria atau gembala? Gembala, para gembala atau Maria? Takut salah ya? Salah nggak apa-apa kok. Ya, nggak disuruh pulang duluan. Siapa, Maria atau gembala? Ya, jawabannya adalah Maria. Ya, tokoh utama hari ini itu tetap Maria, karena yang kita rayakan itu bukan hari raya Santa Gembala, enggak ada. Hari-hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Ya, fokus atau sentral di dalam kitab suci kita hari ini itu tetap kepada Maria. Apa yang kemudian dihidupi oleh Maria? Maria
yang seperti kemarin-kemarin sudah kita renungkan bersama, Maria adalah sosok perempuan yang unggul di dalam berbagai macam hal. Tapi sebelum kita masuk ke tokoh sentral di dalam badan Injil, memang ada tokoh yang disebut, mungkin kalau di sebuah sinetron atau film itu tokoh figuran, tapi bukan figuran-figuran yang figuran begitu saja. Ini juga tokoh-tokoh yang penting, yaitu disebut tadi berulang-ulang, yaitu gembala. Kata orang, gembala di mana yang ada di sekitar kelahiran Yesus itu berasal dari Indonesia. Betul atau tidak? Saya pernah ditanya oleh orang, Pastor, gembala yang ada di sekitar kelahiran Yesus itu orang Indonesia ya? Mana ada orang Indonesia dari sana waktu kelahiran Yesus? Orang Indonesia yang terdampar, rasanya bukan. Coba lihat di dalam kitab suci atau dilihat di dalam nyanyian-nyanyian puji syukur. Ya, lagu yang biasa dipakai di dalam nyanyian waktu hari Natal itu apa ya? Hai mari berhimpun. Ada ayat yang mengatakan, lagunya gimana sih hai mari berhimpun? Hai mari berhimpun dan bersukaria. Ya, yang bait ketiga itu disebutkannya demikian. Gembala dipanggil dari padang raya. Jadi gembalanya dari mana? Dari Padang, dipanggil dari Padang. Saya baru sadar ternyata para gembala ini didatangkan dari Indonesia, dari Padang Raya. Ada beberapa kutipan teks kitab suci dan juga lagu-lagu Natal itu, gembala itu berasal dari Padang. Ya, jangan dianggap benar ya, nanti kalau benar menyesatkan, cuma intermezzo aja. Ini gembala dipanggil dari Padang, bukan Padang dari Sumatera Barat sana, tapi dari Padang itu tempat gembala-gembala ini mengasuh ternaknya. Apa yang disebutkan di dalam kitab suci tadi, bahwa para gembala ini memiliki peran yang penting juga. Mereka diberitahukan tentang kelahiran Sang Penyelamat. Lalu gembala ini mau menggambarkan siapa atau apa? Gembala ini mau menggambarkan bahwa gembala ini adalah simbol dari dunia. Bahwa kelahiran Sang Juru Selamat ini disampaikan kepada dunia melalui para gembala. Mereka yang mendapatkan informasi pertama tentang kelahiran Yesus ini dari malaikat. Mereka adalah para gembala yang memiliki kerendahan hati dan juga memiliki semangat dan kerja keras yang luar biasa di dalam menjalani hari hidupnya. Maka Allah memilih para gembala ini untuk mendapatkan wahyu atau mendapatkan informasi pertama tentang kelahiran Yesus. Mereka digerakkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Sang Penyelamat yang lahir di kandang, berbaring di dalam palungan. Maka penampakan pertama Putra Allah kepada dunia atau kepada para gembala ini mau memaklumkan pertama tentang Allah yang Maha Tinggi kepada manusia, yaitu gembala yang miskin yang ada di Bethlehem. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya ini kita diajak untuk merenungkan tokoh sentral, yaitu Maria, Sang Bunda Allah. Kalau bicara tentang apa yang dikatakan oleh Maria kepada malaikat, saya kira ini kita sudah pasti sekali. Kita sudah tahu artinya seperti apa dan bagaimana hal ini menjadi kata-kata inti dan kunci dari sosok Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mungkin kata-kata ini bukan kata-kata yang mudah diucapkan. Kalau kita diminta untuk mengucapkan ini pada saat kita mendapat perutusan, mungkin jawabannya akan berbeda dari ini. Ya, kalau di lingkungan-lingkungan biasanya kalau mau ada pertemuan lingkungan, tujuannya untuk pemilihan pengurus lingkungan. Lalu setelah pemilihan, orang diminta untuk menjadi pengurus atau menjadi ketua lingkungan. Orang tidak mudah mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan.
atau menjadi untuk mendapatkan tugas atau keputusan yang lain. Orang seringkali mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada orang lain saja, tidak pada diriku. Kenapa harus saya? Maka apa yang dikatakan oleh Maria ini menjadi pegangan bagi kita. Apakah kita sungguh menyadari kesetiaan kita kepada Allah dan juga perutusannya kepada kita, bahwa kita dipanggil untuk ambil bagian pada saat mana? Pada saat kita menerima sakramen baptis. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah awal di tahun 2024. Ada yang belum move on dari 2023? Masih pengen di 2023? Enggak ya? Ya nggak bisa juga karena sudah terlanjur. Sudah terlanjur hari ini kita masuki dengan sehat. Hari ini kita diajak untuk menyadari kembali bahwa panggilan kita di tahun 2024 ini adalah menuntaskan perjalanan hidup kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab di bawah berkat Tuhan. Tahun 2024 kita awali di awal-awal tahun ini, bulan Januari, bulan Februari, kita masuk ke bulan-bulan politik. Kita diajak untuk ambil bagian di dalam pesta demokrasi di bangsa negara kita. Kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dan tidak cuek, apalagi apatis dengan situasi politik dan demokrasi yang akan dijalani oleh bangsa dan negara kita. Kita mendapat keputusan dan panggilan yang sama. Kita dipanggil untuk dengan menggunakan pikiran dan hati nurani kita memilih calon-calon pemimpin kita yang tepat untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih, korbannya adalah makan waktu 5 tahun. Maka yang dibutuhkan dari kita adalah kecermatan, kebijakan, dan juga mencari informasi yang tepat agar apa yang kita putuskan di dalam pilihan itu menjadi pilihan yang terbaik. Mungkin di antara kita memiliki pilihan yang berbeda, itu wajar dan biasa. Ya, tidak perlu kemudian menjadi hal yang membebani hidup kita. Perbedaan itu wajar dan perbedaan itu menjadi sarana bagi kita untuk saling memberikan kontrol sosial, bahwa kita bisa saling mengingatkan kalau ada perbedaan justru di sana. Maka di dalam ambil bagian di dalam pesta demokrasi ini, kita dipanggil untuk menggunakan hak suara kita dengan bijak dan tanggung jawab. Tahun 2024 adalah saatnya kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi persoalan hidup kita. Kita sudah dilatih menghadapi tantangan besar pandemi COVID-19 3 tahun lebih. Tuhan masih mempercayakan tanggung jawab hidup kepada kita. Kita masih diberikan keselamatan. Ada begitu banyak orang yang tidak selamat selama 3 tahun lebih itu. Mereka dipanggil dan mereka berhenti hidupnya karena wabah yang luar biasa ini. Kita masih diberikan keselamatan, maka keselamatan itu harus kita syukuri di dalam rasa tanggung jawab. Mari kita song-song tahun 2024 dengan optimisme, penuh harapan pada kerahiman Tuhan. Saya mengutip sebuah renungan dan resolusi 2024 dari sebuah catatan yang bagi saya ini inspiratif, maka saya bacakan saja. Di tiap langkah yang kita raih, kumpulan hari-hari menyusun sejarah hidup kita. Jangan biarkan beban esok merayap. Ini saatnya kuatkan niat di tahun 2024. Usia bukan hitungan tahun semata, tapi pandangan hidup yang kita pilih. Jangan tua dengan melihat masa lalu, namun teruslah muda dalam melihat masa depan. Tuhan melatih kita dalam berbagai kehidupan. Masalah adalah guru. Setiap detik adalah pelajaran. Belajar bersyukur, ikhlas dan taat. Bersabar dalam setiap gelombang dan pasang surut. Hati kita bagai ombak yang bergelombang. Namun optimisme menjadikan hidup kita lebih berarti. Bersatu dalam tekad untuk menjadi lebih baik, meski masa depan menantang. Yakinlah Tuhan takkan membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria menyertai.
Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dari kesetaraan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan disediakan datang bagi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, perbudakan dan kehidupan kekal. Allah kita bukanlah Allah yang jauh, kita diperkenankan menyapanya Allah Bapa. Tahun yang baru ini kita serahkan kepadanya dalam doa-doa kita. Bagi gereja, semoga Bapa memberkati gerejanya, Ibu bagi siapapun yang menghadapi kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya, serta menjadi pelabuhan yang aman sentosa bagi mereka yang tersesat. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, semoga Bapa memberkati nusa dan bangsa, agar selama tahun baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kita, semoga Bapa mendampingi anak-anak kami agar mengalami masa muda yang tenang dan segar, serta menggembirakan orang tua mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Bapa mendampingi kami agar dalam tahun ini berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga sampaikan wujud dan intensi pribadi kita di tahun baru 2024 ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami mohon agar Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia, merestui dan mengantar permohonan kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Perawan Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kepanaan insan kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa saudara-saudari kami yang kami doakan dalam ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami akan dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Yang
Saudara-saudari terkasih, inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Umat yang diperbolehkan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak terhalang secara kanuni.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan sebagai ibu yang melahirkan putramu dan yang menjadi bunda gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Misa Natal Lansia pada tanggal 7 Januari 2024, pukul 7.30. Perayaan Natal Lansia, Selasa 9 Januari 2024, di Kampung Sampiren, Kecamatan Samarang. Kumpul di gereja pukul 7.30. Pembelajaran komuni pertama akan dimulai hari Minggu tanggal 20 Januari 2024. Mohon orang tua untuk mengembalikan formulir pendaftaran serta persyaratan-persyaratannya di Sekretariat Paroki sebelum tanggal pelaksanaan. Persiapan akhir penerimaan sakramen penguatan tanggal 13 Januari setelah misa sore di dalam gereja. Rekoleksi untuk calon Krismawan-Krismawati akan diadakan Sabtu tanggal 20 Januari 2024 setelah misa sore bertempat di aula atas. Semua peserta Krisma wajib hadir. Sekian pengumuman, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang membantu pelayanan kasih ini. Asisten Imam, Rektor Pemasmur, Putra Putri Altar atau Misdinar, Among Tamu, Tatib, dan juga kur dari lingkungan Santo Petrus yang kebetulan diperkuat oleh para suster dan para operator. Cuman kali ini saja. Nanti minggu-minggu ke depan kalau Santo Petrus tugas kembali dari nol, dari awal. Tidak ada para karena para ini kebetulan hadir hanya sebentar. Memang dari sejak mereka hadir belum diperkenalkan. Ingin kenal dengan mereka? Ya. Saya undang para frater untuk maju ke depan. Silakan. Kecuali frater penghuni tetap ya. Di depan sini aja, di depan frater. Ini para frater yang jumlahnya ada 7 orang. Ya. Mereka akan memperkenalkan diri dan tinggal di mana. Silakan sendiri saja, saya takut salah nanti menyebut. Selamat sore semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Perkenalkan, saya Frater Yosua, asalnya dari Flores, Flores, Nusa Tenggara Timur, dari Ordo Fransiskan atau singkat OFM, Ordo Frater Minor. Kami di sini dalam rangka moderasi beragama, bekerja sama dengan pesantren Altorik. Itu dari saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Frater Jordi OFM. Asal saya dari Flores, sama dengan Frater Yosua dari Kabupaten ND. Baik, perkenalkan, nama saya Frater Chandra. Saya berasal dari Sukabumi. Ya, kami semua tinggal di Altorik saat ini hingga tanggal 7 Januari nanti. Perkenalkan, nama saya Frater Ramli OFM. Saya berasal dari Manggarai,
Flores NTT. Terima kasih. Saya Frater Iwan dari Manggarai juga NTT. Sekarang tinggal bersama mereka. Saya Frater Afin. Saya dari Flores, tepatnya di Manggarai Timur. Terima kasih. Saya Yon, berasal dari Manggarai NTT. Sekarang kami bertujuh tinggal di Jakarta, 3 dari Jakarta Pusat dan 4 dari Jakarta Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih para brother. Boleh diberi tepuk tangan untuk terima kasih para brother sudah singgah di parti ini yang kebetulan mereka menjalani live-in moderasi beragama di Pondok Pesantren At-Thoriq yang di bawah pimpinan Umi Nisa. Ya, Umi Nisa seringkali datang ke sini dan juga seringkali berkegiatan dengan kita, ya, juga berkegiatan dengan saya. Kemarin mengisi rekoleksi kurang lebih 4 bulan ya, bersama dengan Umi Nisa untuk karyawan rumah sakit Cahya Kalawiyah dari Padalarang. Kita bersyukur karena ternyata di Garut ini banyak pondok pesantren yang welcome dan terbuka untuk menerima kita dari gereja Katolik, dan mereka sangat senang sekali karena kehadiran kita. Semoga ya melalui kehadiran para frater yang tinggal di sana juga boleh menjadi sarana yang baik bagi kita untuk terus-menerus berdialog dan hidup bersama dengan damai bersama dengan saudara-saudari kita. Pondok pesantren ini tidak sangat besar, tetapi memiliki kualitas yang bagus di dalam moderasi beragama. Mereka seringkali dikunjungi oleh para imam dari Yesus, dari OFM, dan juga dari tarekat-tarekat yang lain. Saya juga pernah berkunjung di sana. Dari SMP Yosudarso juga pernah berkunjung dan bahkan bermalam di sana bersama dengan anak-anak, dan mereka sangat welcome. Terima kasih sekali lagi para frater. Para frater ini tanggal 7 Januari sudah selesai live-in di Pondok Pesantren At-Thoriq dan akan kembali ke Jakarta melanjutkan studi karena live-in ini hanya untuk mengisi masa liburan. Semoga semua kembali dengan utuh 7-7-nya. Jangan sampai yang ketinggalan di Garut. Tidak perlu ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kita cepat-cepat kirim ke sana, dipaketkan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan menyongsong tahun 2024 ini. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, segala usaha dan niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.